Questioning Quotient, seni membuka gerbang di era AI. 12 strategi menaklukkan kompleksitas era AI dengan kekuatan pikiran. Oleh Ahmad Kindi. Pendahuluan. Mengungkap peran literasi digital, kreativitas, dan inovasi dalam dunia yang terus berubah. Di era digital yang serba cepat ini, perubahan bukan hanya terjadi dengan intensitas yang tinggi, tetapi juga dengan arah yang sulit diprediksi. Teknologi, yang awalnya hanya menjadi pelengkap kehidupan manusia, kini telah berkembang menjadi penggerak utama dalam hampir semua aspek kehidupan. Literasi digital, kreativitas, dan inovasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan bagi individu yang ingin bertahan dan berkembang di tengah derasnya arus perubahan. Mengapa literasi digital, kreativitas, dan inovasi penting? Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menilai, dan menggunakan teknologi digital secara efektif. Di balik kemudahan yang ditawarkan teknologi, terdapat tantangan besar, banjir informasi yang belum tentu kredibel. Dalam dunia profesional, misalnya, seorang analis data yang mampu memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk menyaring informasi relevan, akan jauh lebih unggul dibandingkan mereka yang hanya bergantung pada metode tradisional. Kreativitas dan inovasi juga menjadi kunci penting. Kreativitas memungkinkan seseorang untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, sementara inovasi memberikan solusi yang membawa perubahan nyata. Contohnya, pada masa pandemi COVID-19, sektor pendidikan menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan proses belajar mengajar. Namun, melalui pendekatan kreatif seperti penggunaan platform pembelajaran daring, masalah tersebut berhasil diatasi. Beberapa platform bahkan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih personal. Dunia yang terus berubah, sebuah studi kasus. Kasus menarik dapat kita lihat dalam perkembangan industri musik. Dahulu, musisi hanya dapat mengandalkan radio, televisi, atau konser langsung untuk memperkenalkan karya mereka. Namun, dengan munculnya platform seperti Spotify dan YouTube, cara mereka berinteraksi dengan audiens berubah total. Literasi digital menjadi kemampuan penting bagi musisi untuk memahami algoritma platform ini, sementara kreativitas dan inovasi menentukan bagaimana mereka menciptakan konten yang menarik perhatian. Contoh lainnya adalah dalam dunia bisnis kecil. Seorang pemilik kafe lokal yang awalnya hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut kini dapat memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan literasi digital, mereka memahami cara kerja algoritma iklan di platform seperti Instagram. Dengan kreativitas, mereka menghasilkan konten menarik seperti video pembuatan kopi yang artistik. Inovasi datang melalui pengenalan konsep seperti pemesanan daring dan layanan antar. Mengasah adaptasi dan komunikasi untuk kemajuan. Di balik literasi digital, kreativitas, dan inovasi, ada dua keterampilan yang menjadi fondasi: adaptasi dan komunikasi. Individu yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi akan tertinggal. Sementara itu, kemampuan komunikasi yang efektif adalah jembatan untuk menyampaikan ide kreatif dan inovasi kepada audiens. Ambil contoh seorang pekerja di industri kesehatan. Adaptasi terlihat ketika mereka mempelajari teknologi telemedicine untuk melayani pasien dari jarak jauh. Komunikasi menjadi penting saat menjelaskan diagnosis atau pengobatan secara virtual, memastikan pasien memahami informasi yang diberikan, menyongsong masa depan dengan keyakinan. Era digital adalah dunia yang penuh tantangan sekaligus peluang. Literasi digital, kreativitas, dan inovasi adalah tiga senjata utama yang harus dimiliki setiap individu untuk bertahan dan berkembang. Bab-bab selanjutnya akan membahas lebih dalam bagaimana keterampilan ini dapat diasah, diterapkan, dan diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kemajuan pribadi maupun profesional. Dengan pemahaman yang mendalam, setiap tantangan yang ada di era ini dapat diubah menjadi peluang yang menguntungkan.
Berikut adalah 12 strategi menaklukkan kompleksitas era AI dengan kekuatan pikiran. Bab 1. Berpikir kritis di era digital. Keterampilan penting untuk bertahan dan berkembang. Kita hidup di era di mana informasi berlimpah, tetapi waktu untuk mencerna dan memahaminya tetap terbatas. Era digital menawarkan kemudahan akses tanpa batas, tetapi bersamaan dengan itu muncul tantangan besar. Bagaimana menyaring informasi yang relevan, benar, dan bermanfaat di antara ribuan bahkan jutaan sumber yang tersedia? Dalam konteks ini, berpikir kritis menjadi keterampilan esensial yang tidak hanya membantu kita memahami dunia, tetapi juga memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI secara lebih efektif. Artikel ini mengupas bagaimana berpikir kritis berperan dalam dua aspek utama di era digital: kecerdasan bertanya dan kemampuan membuat prompt yang efektif untuk AI. Apa itu berpikir kritis di era digital? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan merumuskan pendapat atau solusi berdasarkan bukti yang ada. Dalam era digital, berpikir kritis tidak hanya mencakup kemampuan untuk mempertanyakan validitas informasi tetapi juga keahlian untuk memahami konteksnya. Misalnya, saat membaca berita online, apakah kita memeriksa sumbernya? Apakah kita mempertimbangkan bias yang mungkin dimiliki penulisnya? Apakah kita membandingkan informasi dari berbagai sumber? Era digital menambahkan dimensi baru pada berpikir kritis. Dengan hadirnya teknologi AI seperti ChatGPT, Google Bard, dan DALL-E, kemampuan untuk membuat pertanyaan yang tepat atau prompt yang efektif menjadi bagian penting dari keterampilan ini. Prompt yang baik memungkinkan AI memberikan jawaban atau solusi yang relevan, sedangkan prompt yang buruk bisa menghasilkan informasi yang tidak berguna atau bahkan menyesatkan. Kecerdasan bertanya, dasar dari berpikir kritis. Kecerdasan bertanya adalah kemampuan untuk merumuskan pertanyaan yang jelas, terarah, dan bermakna. Ini adalah inti dari berpikir kritis. Pertanyaan yang baik tidak hanya membantu mendapatkan jawaban yang tepat tetapi juga mendorong eksplorasi lebih lanjut. Dalam dunia pendidikan, misalnya, siswa yang diajarkan untuk bertanya, mengapa, dan bagaimana, cenderung memahami konsep lebih dalam dibandingkan mereka yang hanya menghafal fakta. Contoh kasus, informasi palsu dan hoaks. Bayangkan seseorang menerima pesan viral di WhatsApp yang mengatakan bahwa minum air dingin setelah makan menyebabkan kanker. Sebuah klaim yang menakutkan, bukan? Namun, orang yang berpikir kritis akan mempertanyakan: 1. Apa sumber klaim ini? 2. Apakah ada penelitian ilmiah yang mendukungnya? 3. Apakah informasi ini disebarkan oleh lembaga terpercaya? Dengan bertanya seperti ini, seseorang dapat menghindari menyebarkan informasi palsu dan membantu orang lain memahami pentingnya verifikasi. Membuat prompt yang efektif untuk AI, berpikir kritis dalam teknologi. AI adalah alat yang sangat kuat, tetapi hasilnya hanya sebaik pertanyaan atau instruksi yang kita berikan. Membuat prompt yang efektif untuk AI memerlukan kemampuan berpikir kritis yang kuat. Prompt yang baik adalah spesifik, memiliki konteks, dan fokus pada hasil yang diinginkan. Misalnya, ketika menggunakan ChatGPT untuk mencari informasi tentang sejarah revolusi industri, perbandingan berikut menunjukkan pentingnya prompt yang baik. Prompt buruk. Ceritakan tentang revolusi industri. Prompt baik. Berikan penjelasan singkat tentang penyebab dan dampak sosial dari revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Prompt yang baik membantu AI memahami kebutuhan pengguna dengan lebih jelas, sehingga jawaban yang diberikan lebih relevan dan bermanfaat. Contoh kasus, penggunaan AI dalam pendidikan. Seorang guru yang ingin memanfaatkan AI untuk membantu siswa memahami konsep fisika dapat menggunakan prompt seperti: buatkan simulasi sederhana yang menjelaskan hukum Newton pertama menggunakan contoh kehidupan sehari-hari. Dengan prompt ini, AI dapat memberikan skenario yang menarik dan relevan bagi siswa, membantu mereka memahami konsep secara lebih praktis. Tantangan dan solusi dalam berpikir kritis di era digital. Tantangan 1.
Informasi yang berlebihan atau information overload. Dengan begitu banyak informasi yang tersedia, sulit untuk memisahkan yang benar dari yang salah. Berpikir kritis membantu kita mengevaluasi informasi berdasarkan sumber, fakta, dan relevansinya. Solusi: gunakan strategi, CRAAP, atau currency, relevance, authority, accuracy, purpose, untuk mengevaluasi informasi. Currency atau kesesuaian waktu. Apakah informasi ini terbaru? Relevance atau relevansi. Apakah ini relevan dengan kebutuhan saya? Authority atau otoritas. Apakah penulisnya memiliki kredibilitas? Accuracy atau akurasi. Apakah klaimnya didukung oleh bukti? Purpose atau tujuan. Apakah informasi ini dibuat untuk mendidik atau memanipulasi? Tantangan 2. Bias algoritma. Platform digital menggunakan algoritma yang dirancang untuk menampilkan konten yang paling mungkin menarik perhatian kita. Namun, algoritma ini sering memperkuat bias yang ada, membatasi pandangan kita terhadap perspektif lain. Solusi: luaskan cakrawala Anda dengan sengaja mencari informasi dari berbagai sumber, bahkan jika itu bertentangan dengan pandangan Anda. Tantangan 3. Ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi dapat melemahkan kemampuan kita untuk berpikir kritis secara independen. Solusi: gunakan teknologi sebagai alat bantu, bukan pengganti. Selalu tinjau dan verifikasi hasil yang diberikan oleh AI atau alat digital lainnya. Membangun masa depan dengan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah keterampilan yang dapat dilatih dan dikembangkan. Berikut beberapa langkah untuk mengasahnya. 1. Belajar bertanya. Mulailah dengan pertanyaan sederhana dan kembangkan ke tingkat yang lebih kompleks. 2. Evaluasi informasi. Biasakan untuk memverifikasi sumber informasi. 3. Latih diri dengan AI. Gunakan alat AI untuk melatih kemampuan membuat prompt yang efektif. 4. Diskusi dan kolaborasi. Diskusikan ide dengan orang lain untuk mendapatkan perspektif baru. Penutup: mengapa ini penting? Di dunia yang terus berubah, kemampuan untuk berpikir kritis adalah perisai yang melindungi kita dari kesalahan informasi dan keputusan yang buruk, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Berpikir kritis memungkinkan kita untuk bertindak dengan bijak dan percaya diri. Dengan literasi digital yang kuat dan kemampuan membuat prompt yang efektif, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan solusi inovatif yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Era digital adalah medan yang penuh peluang, dan berpikir kritis adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Bab 2. Transformasi pola pikir di era digital. Cara kita beradaptasi dalam dunia yang terhubung. Era digital bukan hanya tentang teknologi. Ia juga memengaruhi cara kita berpikir, berkomunikasi, dan berinteraksi. Dalam lanskap yang terus berubah ini, transformasi pola pikir menjadi salah satu kebutuhan utama untuk bertahan dan berkembang. Dari bagaimana kita mengakses informasi hingga bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk memecahkan masalah, era digital mengajarkan kita pentingnya keterampilan seperti kecerdasan bertanya dan membuat prompt yang efektif. Bab ini akan mengeksplorasi perubahan-perubahan signifikan dalam pola pikir manusia di era digital, lengkap dengan contoh kasus kekinian. Era digital memahami perubahan yang terjadi. Di masa lalu, akses informasi sangat terbatas. Buku, ensiklopedia, dan perpustakaan menjadi sumber utama pengetahuan. Kini, hanya dengan beberapa ketukan di layar ponsel, kita dapat mengakses hampir semua informasi yang kita butuhkan. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara kita belajar tetapi juga cara kita berpikir. Dari konsumen informasi menjadi produsen informasi. Salah satu transformasi terbesar adalah pergeseran peran kita dari konsumen informasi pasif menjadi produsen informasi aktif. Platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok memungkinkan siapa saja untuk berbagi ide, pengalaman, atau keahlian mereka dengan dunia. Namun, ini juga memunculkan tantangan baru.
Bagaimana kita dapat memastikan bahwa informasi yang kita konsumsi dan produksi tetap relevan dan akurat? Contoh kasus, meningkatnya fenomena clickbait. Dalam upaya menarik perhatian di tengah lautan informasi, banyak produsen konten menggunakan clickbait. Judul-judul seperti, Anda tidak akan percaya apa yang terjadi selanjutnya. Seringkali menarik perhatian tetapi sering mengecewakan dalam hal substansi. Pola pikir kritis diperlukan untuk membedakan antara konten yang bermanfaat dan sekadar hiburan sensasional. Kecerdasan bertanya, alat navigasi di lautan informasi. Kecerdasan bertanya adalah kemampuan untuk merumuskan pertanyaan yang membantu kita menemukan jawaban yang benar. Di era digital, kemampuan ini menjadi semakin penting karena volume informasi yang tersedia dapat dengan mudah membingungkan. Mengapa kecerdasan bertanya penting? Ketika Anda mengetikkan pertanyaan di mesin pencari seperti Google, jawaban yang Anda dapatkan bergantung pada seberapa baik Anda merumuskan pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang terlalu umum mungkin menghasilkan jutaan hasil, sedangkan pertanyaan yang spesifik cenderung memberikan jawaban yang lebih relevan. Contoh kasus, mencari informasi medis online. Seorang ibu muda yang ingin mengetahui gejala demam berdarah pada anaknya mungkin mengetikkan demam berdarah di Google. Hasilnya, ribuan artikel yang sebagian besar tidak relevan. Jika ia menggunakan pertanyaan yang lebih spesifik seperti, apa gejala awal demam berdarah pada anak di bawah 5 tahun? Maka hasil yang ia dapatkan akan lebih bermanfaat. Kecerdasan membuat prompt, kolaborasi dengan AI. Seiring dengan berkembangnya teknologi AI, kemampuan untuk membuat prompt yang efektif menjadi keterampilan yang tak ternilai. AI seperti ChatGPT atau Google Bard dapat memberikan jawaban yang luar biasa bermanfaat, tetapi hanya jika kita memberikan instruksi yang tepat. Apa itu prompt yang baik? Prompt yang baik adalah instruksi yang jelas, spesifik, dan memiliki konteks yang cukup. Misalnya, jika Anda meminta AI untuk membantu membuat rencana bisnis, prompt seperti, "Bantu saya membuat rencana bisnis," terlalu umum. Sebaliknya, "Bantu saya membuat rencana bisnis untuk startup teknologi yang berfokus pada aplikasi pendidikan di pasar Asia Tenggara," memberikan lebih banyak informasi yang dapat diolah AI. Contoh kasus, menggunakan AI dalam pendidikan. Seorang guru yang ingin menggunakan AI untuk membuat materi pelajaran dapat memanfaatkan prompt seperti, "Buatkan kuis pilihan ganda tentang revolusi industri untuk siswa kelas 10. Tulis penjelasan sederhana tentang fotosintesis untuk anak usia 10 tahun. Dengan prompt yang baik, AI dapat menghasilkan konten yang relevan dan bermanfaat bagi kebutuhan penggunanya. Transformasi pola pikir. Dari pasif ke proaktif. Pola pikir pasif versus proaktif. Sebelum era digital, banyak orang cenderung memiliki pola pikir pasif. Mereka menerima informasi apa adanya tanpa banyak bertanya atau memverifikasi. Namun, era digital memaksa kita untuk lebih proaktif, mencari informasi, memverifikasi fakta, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti. Tantangan dalam transformasi pola pikir di era digital. Tantangan 1. Ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi dapat membuat kita malas berpikir. Jika semua jawaban ada di Google, mengapa kita harus berpikir sendiri? Solusi: gunakan teknologi sebagai alat bantu, bukan pengganti. Selalu evaluasi jawaban yang diberikan oleh teknologi. Tantangan 2. Bias algoritma. Algoritma yang digunakan oleh platform digital seringkali memperkuat bias kita dengan menampilkan konten yang sesuai dengan pandangan kita. Solusi: cari perspektif yang berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Tantangan 3. Distraksi digital. Media sosial dan notifikasi yang terus-menerus dapat mengganggu fokus kita. Solusi: terapkan strategi manajemen waktu seperti teknik Pomodoro untuk menjaga fokus. Membangun pola pikir digital yang sehat. 1. Belajar secara aktif. Biasakan untuk selalu bertanya dan mencari jawaban. Jangan takut untuk mempertanyakan informasi.
bahkan jika itu berasal dari sumber yang terpercaya. 2. Beradaptasi dengan teknologi. Pelajari cara kerja alat digital yang Anda gunakan. Misalnya, pelajari cara membuat prompt yang efektif untuk AI atau cara menggunakan mesin pencari dengan optimal. 3. Jaga etika digital. Sebagai pengguna teknologi, kita juga memiliki tanggung jawab moral. Hindari menyebarkan informasi yang belum diverifikasi dan hormati privasi orang lain. Penutup, masa depan di era digital. Transformasi pola pikir di era digital adalah proses yang terus berlangsung. Ini bukan hanya tentang bagaimana kita menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana kita memanfaatkannya untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Dengan keterampilan seperti kecerdasan bertanya dan membuat prompt yang efektif, kita dapat menavigasi dunia digital dengan lebih percaya diri dan bijak. Dunia mungkin terus berubah, tetapi dengan pola pikir yang tepat, kita dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif. Bab 3. Akses informasi tak terbatas di era digital, peluang, tantangan, dan kiat navigasinya. Revolusi digital telah mengubah cara manusia mengakses, memproses, dan menggunakan informasi. Berbeda dengan era sebelumnya, di mana informasi seringkali terbatas pada buku, ensiklopedia, atau perpustakaan fisik, kita kini hidup dalam dunia yang memberikan akses tak terbatas ke berbagai sumber pengetahuan hanya dengan satu sentuhan layar. Namun, akses informasi yang begitu luas ini membawa konsekuensi baik dan buruk. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana akses informasi yang luas berperan dalam kecerdasan bertanya dan membuat prompt, sekaligus memberikan contoh kasus kekinian untuk mengilustrasikan realitas ini. Era digital dan informasi tanpa batas. Akses informasi yang tak terbatas berarti kita dapat dengan mudah mendapatkan apa saja, mulai dari resep masakan hingga kajian akademis, tanpa hambatan geografis atau waktu. Internet menjadi perpustakaan terbesar yang pernah ada, menawarkan pengetahuan dalam berbagai format seperti teks, audio, video, dan gambar. Transformasi dalam pendidikan. Sebelum revolusi digital, pembelajaran formal seringkali terikat pada ruang kelas dan jadwal tertentu. Kini, dengan platform seperti Coursera, Khan Academy, dan YouTube, siapa saja dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Misalnya, seorang anak di pedesaan dapat mengakses pelajaran coding dari seorang profesor MIT tanpa harus bepergian jauh. Namun, akses luas ini juga menimbulkan tantangan. Tidak semua informasi yang tersedia akurat, relevan, atau bermanfaat. Dalam konteks ini, kecerdasan bertanya dan membuat prompt menjadi keterampilan penting untuk memilah informasi dengan efektif. Kecerdasan bertanya, mencari informasi yang tepat. Kecerdasan bertanya adalah kemampuan untuk merumuskan pertanyaan yang dapat menghasilkan jawaban yang relevan dan akurat. Dengan begitu banyak informasi yang tersedia, kemampuan ini membantu kita menemukan apa yang benar-benar kita butuhkan. Contoh kasus, informasi kesehatan online. Salah satu bidang yang paling terpengaruh oleh akses informasi adalah kesehatan. Misalnya, seseorang yang merasa pusing mungkin mencari gejala tersebut di Google dan mendapatkan jawaban mulai dari kelelahan biasa hingga penyakit serius seperti tumor otak. Tanpa kecerdasan bertanya, orang tersebut mungkin merasa cemas atau salah mengambil keputusan. Agar mendapatkan informasi yang tepat, pertanyaan seperti, apa penyebab umum pusing ringan? Atau, kapan saya harus menemui dokter jika merasa pusing? Akan lebih relevan daripada hanya mengetikkan, pusing, di kolom pencarian. Latihan praktis, merumuskan pertanyaan efektif. Bayangkan Anda ingin belajar tentang pemasaran digital. Pertanyaan seperti, apa itu pemasaran digital? Mungkin terlalu umum dan menghasilkan jutaan hasil. Sebaliknya, pertanyaan seperti, bagaimana strategi pemasaran digital untuk UKM di Indonesia pada tahun 2025? Akan memberikan jawaban yang lebih terfokus. Kecerdasan membuat prompt, mengarahkan teknologi untuk hasil optimal. Di era AI,
Kemampuan untuk membuat prompt yang efektif menjadi semakin penting. Sebuah prompt yang baik memungkinkan teknologi seperti ChatGPT, Midjourney, atau DALL-E memberikan hasil yang lebih relevan dan bermanfaat. Apa itu prompt yang efektif? Prompt yang efektif memiliki elemen berikut. 1. Kejelasan. Instruksi harus jelas dan tidak ambigu. 2. Spesifik. Memberikan detail yang cukup agar sistem memahami konteks. 3. Tujuan. Menyebutkan hasil yang diinginkan secara eksplisit. Contoh kasus, menggunakan AI untuk penelitian. Seorang mahasiswa yang sedang menulis skripsi tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental dapat menggunakan prompt seperti: jelaskan hubungan antara media sosial dan kecemasan pada remaja dengan referensi studi ilmiah terbaru. Buatkan daftar 5 penelitian terbaru tentang pengaruh Instagram terhadap citra tubuh. Dengan prompt yang baik, AI dapat memberikan jawaban yang lebih spesifik dan sesuai kebutuhan. Tantangan akses informasi yang tak terbatas. 1. Overload informasi. Dengan begitu banyak informasi yang tersedia, kita seringkali merasa kewalahan. Informasi yang terlalu banyak dapat menyebabkan paralisis analisis, di mana kita kesulitan mengambil keputusan karena terlalu banyak pilihan. Contoh, seorang ibu yang mencari informasi tentang susu formula untuk bayinya mungkin menemukan ribuan ulasan, artikel, dan pendapat. Tanpa keterampilan memilah informasi, ia mungkin merasa bingung dan akhirnya membuat keputusan yang tidak optimal. 2. Penyebaran misinformasi. Tidak semua informasi di internet dapat dipercaya. Berita palsu, teori konspirasi, dan informasi menyesatkan dapat dengan mudah menyebar. Contoh, pada awal pandemi COVID-19, banyak informasi yang salah tentang cara penyebaran virus, seperti klaim bahwa mengonsumsi bawang putih dapat mencegah infeksi. Penyebaran informasi seperti ini menunjukkan pentingnya kemampuan berpikir kritis dalam mengevaluasi sumber informasi. 3. Bias algoritma. Platform digital menggunakan algoritma untuk menyaring informasi yang ditampilkan kepada pengguna. Ini seringkali menciptakan filter bubble, di mana kita hanya melihat informasi yang sesuai dengan pandangan kita sendiri. Contoh, seorang pengguna media sosial yang sering menyukai konten tentang diet keto mungkin hanya akan melihat artikel dan video yang mendukung diet tersebut, meskipun ada bukti ilmiah yang menunjukkan kelemahannya. Strategi untuk navigasi informasi di era digital. 1. Evaluasi sumber informasi. Pastikan informasi berasal dari sumber yang kredibel. Cek penulis, tanggal publikasi, dan referensi yang digunakan. 2. Gunakan alat digital dengan bijak. Manfaatkan fitur-fitur pencarian lanjutan di Google, seperti penggunaan tanda kutip untuk mencari frasa spesifik, atau penggunaan filter untuk membatasi hasil berdasarkan waktu. 3. Kembangkan literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara efektif. Ini mencakup keterampilan seperti mengenali bias, memverifikasi fakta, dan memahami cara kerja algoritma. 4. Latih kemampuan bertanya dan membuat prompt. Latih diri Anda untuk merumuskan pertanyaan dan prompt yang jelas dan spesifik. Ini dapat dilakukan dengan mempraktikkan pencarian informasi sehari-hari, atau menggunakan platform AI. Penutup, meningkatkan kecerdasan digital untuk masa depan. Akses informasi yang luas adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membuka peluang besar untuk belajar dan berkembang. Di sisi lain, ia menuntut kita untuk lebih kritis, selektif, dan bijak dalam menggunakannya. Dengan menguasai keterampilan seperti kecerdasan bertanya dan membuat prompt, kita dapat memanfaatkan potensi penuh dari era digital sekaligus menghindari jebakannya. Dunia mungkin dipenuhi dengan informasi, tetapi dengan pola pikir dan keterampilan yang tepat, kita dapat menjadikannya aset untuk kemajuan pribadi dan profesional. Bab 4. Literasi digital sebagai fondasi di era modern. Pentingnya memahami teknologi untuk bertanya dan berinovasi. Di tengah arus digitalisasi yang semakin deras, literasi digital menjadi kebutuhan mendesak.
Dunia tidak lagi sekadar tempat fisik, tetapi juga ruang virtual di mana informasi mengalir tanpa henti. Literasi digital adalah kunci untuk membuka peluang di dunia ini, baik untuk bertanya dengan efektif maupun merancang prompt yang relevan dalam interaksi dengan teknologi. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi dalam format digital. Ini mencakup keterampilan teknis seperti menggunakan perangkat lunak, hingga kemampuan analitis untuk mengevaluasi sumber informasi. Di era teknologi, literasi digital menjadi fondasi untuk semua aktivitas, mulai dari pembelajaran, pekerjaan, hingga hiburan. Komponen utama literasi digital. 1. Pemahaman teknologi, kemampuan mengenal dan menggunakan perangkat teknologi. 2. Navigasi informasi, kemampuan mencari, memahami, dan mengevaluasi informasi secara kritis. 3. Kesadaran etika digital, pemahaman tentang privasi, keamanan, dan etika dalam dunia maya. 4. Kolaborasi digital, kemampuan bekerja sama melalui alat dan platform digital. Mengapa literasi digital penting? 1. Memahami teknologi untuk bertanya. Ketika mencari jawaban atau informasi, literasi digital membantu kita bertanya dengan cara yang tepat. Dengan memahami cara kerja mesin pencari atau asisten virtual, kita dapat merancang pertanyaan yang menghasilkan jawaban relevan. Contoh kasus, seorang pelajar ingin tahu tentang perubahan iklim. Dengan literasi digital, ia dapat menggunakan Google Scholar untuk mencari artikel ilmiah atau memanfaatkan AI seperti ChatGPT untuk mendapatkan ringkasan yang mudah dipahami. Pertanyaan seperti, apa dampak perubahan iklim pada pertanian di Indonesia? Lebih efektif daripada sekadar mengetik, perubahan iklim. 2. Membuat prompt yang baik. Interaksi dengan teknologi berbasis AI, seperti chatbot atau platform generatif, membutuhkan kemampuan untuk membuat prompt yang jelas. Literasi digital memastikan kita memahami cara menyusun konteks, tujuan, dan detail agar hasilnya optimal. Contoh kasus, seorang pemilik bisnis kecil ingin membuat iklan digital. Dengan prompt seperti, buat naskah iklan media sosial untuk promosi toko roti dengan tema hari Lebaran. AI dapat memberikan hasil yang lebih sesuai dibandingkan dengan instruksi umum seperti, buatkan iklan toko roti. Literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pendidikan. Di era digital, pembelajaran telah beralih ke ruang online. Platform seperti Google Classroom, Zoom, dan YouTube menjadi bagian dari ekosistem pendidikan. Contoh kasus, selama pandemi COVID-19, banyak siswa harus belajar dari rumah. Seorang guru yang literate secara digital dapat menggunakan alat seperti Kahoot untuk membuat kuis interaktif. Sementara siswa yang memahami teknologi dapat mencari tutorial tambahan di YouTube untuk memperdalam pemahaman mereka. 2. Pekerjaan. Pekerjaan modern hampir selalu melibatkan teknologi. Literasi digital memungkinkan seseorang bekerja lebih efisien dengan menggunakan perangkat lunak produktivitas, seperti Microsoft Office atau Google Workspace. Contoh kasus, seorang manajer proyek yang memahami Trello atau Asana dapat dengan mudah mengatur tugas tim, sementara karyawan yang tidak literat secara digital mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas serupa secara manual. 3. Kehidupan sosial. Literasi digital juga penting untuk menjaga hubungan sosial di dunia maya. Menggunakan media sosial secara bertanggung jawab membutuhkan pemahaman tentang privasi, keamanan, dan etika. Contoh kasus, seorang pengguna media sosial yang literat digital dapat mengenali tanda-tanda phishing atau hoax, sehingga melindungi dirinya dari risiko keamanan. Tantangan dalam literasi digital. 1. Kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Faktor geografis, ekonomi, dan pendidikan memengaruhi tingkat literasi digital. Contoh kasus, di daerah pedesaan tanpa akses internet, anak-anak mungkin kesulitan belajar dibandingkan dengan rekan mereka di kota besar yang memiliki akses Wi-Fi cepat. 2. Informasi berlebihan.
Akses ke terlalu banyak informasi dapat membingungkan, terutama jika seseorang tidak tahu cara menyaring yang relevan dan akurat. Contoh kasus, seorang konsumen yang mencari ulasan produk di internet mungkin menemukan ratusan pendapat yang saling bertentangan, membuat keputusan menjadi sulit. 3. Ancaman keamanan. Kurangnya pemahaman tentang keamanan digital membuat seseorang rentan terhadap ancaman seperti peretasan atau pencurian identitas. Contoh kasus, seorang pengguna yang tidak sadar tentang pentingnya kata sandi kuat dapat menjadi korban peretasan akun media sosial. Kiat untuk meningkatkan literasi digital. 1. Belajar secara mandiri. Manfaatkan platform pembelajaran online seperti Coursera, Udemy, atau Han Academy untuk meningkatkan keterampilan digital Anda. 2. Praktikan bertanya yang efektif. Latih kemampuan bertanya dengan menggunakan mesin pencari atau asisten virtual. Cobalah berbagai cara bertanya untuk menemukan metode yang paling efektif. 3. Tingkatkan kesadaran keamanan. Pelajari dasar-dasar keamanan digital, seperti mengenali phishing, menggunakan kata sandi kuat, dan mengaktifkan autentikasi 2 faktor. 4. Terus beradaptasi dengan teknologi baru. Dunia digital berkembang pesat. Tetaplah belajar dan beradaptasi dengan alat atau platform baru yang relevan dengan kebutuhan Anda. Contoh, seorang desainer grafis yang belajar menggunakan Canva dapat menghasilkan desain dengan cepat, bahkan tanpa pengalaman sebelumnya dalam perangkat lunak desain profesional. Penutup, literasi digital sebagai jalan menuju masa depan. Literasi digital adalah fondasi yang menghubungkan kita dengan dunia modern. Ini bukan hanya tentang memahami teknologi, tetapi juga tentang bagaimana menggunakannya untuk bertanya, belajar, bekerja, dan berinovasi. Dengan menguasai literasi digital, kita dapat memanfaatkan peluang tanpa batas yang ditawarkan era digital, sekaligus melindungi diri dari tantangan yang mungkin muncul. Saat kita melangkah lebih jauh ke dalam revolusi digital, literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Bab 5. Seni bertanya yang efektif di era digital. Kunci untuk mendapatkan jawaban tepat dan mengarahkan teknologi. Di era informasi seperti sekarang, pertanyaan yang tepat seringkali lebih berharga daripada jawaban itu sendiri. Keterampilan bertanya yang efektif adalah seni yang memungkinkan kita menggali jawaban yang relevan, memahami suatu permasalahan dengan lebih baik, dan bahkan memanfaatkan teknologi dengan cara yang optimal, baik dalam interaksi manusia maupun penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Kemampuan untuk merumuskan pertanyaan yang jelas, terarah, dan bermakna menjadi semakin penting. Mengapa keterampilan bertanya itu penting? 1. Menyaring informasi yang melimpah. Dunia digital telah membawa kita ke era di mana informasi tersedia dalam jumlah tak terbatas. Namun, tidak semua informasi tersebut relevan atau akurat. Pertanyaan yang efektif membantu menyaring informasi yang benar-benar kita butuhkan. Contoh kasus, seorang mahasiswa yang sedang menulis skripsi tentang perubahan iklim menggunakan Google untuk mencari sumber informasi. Daripada mencari perubahan iklim, ia merumuskan pertanyaan seperti, bagaimana dampak perubahan iklim terhadap pertanian di Asia Tenggara dalam 10 tahun terakhir? Dengan cara ini, hasil pencarian menjadi lebih relevan dan spesifik. 2. Meningkatkan pemahaman. Bertanya dengan cara yang tepat memungkinkan kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu topik. Pertanyaan yang tidak jelas seringkali menghasilkan jawaban yang ambigu atau tidak memadai. Contoh kasus, dalam diskusi kelas, seorang guru fisika bertanya, "Apa yang kamu pahami tentang hukum Newton?" Dibandingkan dengan pertanyaan seperti, "Bagaimana hukum Newton pertama berlaku dalam kehidupan sehari-hari?" Pertanyaan kedua memicu diskusi yang lebih bermakna dan aplikatif. 3. Mengarahkan AI untuk hasil yang optimal. Dalam interaksi dengan AI, seperti ChatGPT atau mesin pencari, pertanyaan yang efektif membantu teknologi memahami kebutuhan kita dengan lebih baik. Contoh kasus, seorang pemasar digital ingin membuat kampanye iklan. Dengan prompt seperti,
Buat konsep iklan media sosial untuk produk skincare berbahan alami dengan target pasar wanita usia 20-35 tahun. AI dapat menghasilkan ide yang lebih relevan daripada instruksi umum seperti buat iklan skincare. Ciri-ciri pertanyaan yang efektif. 1. Spesifik dan jelas. Pertanyaan yang efektif tidak ambigu dan langsung pada inti masalah. Semakin spesifik pertanyaan, semakin mudah untuk mendapatkan jawaban yang sesuai. Contoh, alih-alih bertanya, apa itu AI? Lebih baik merumuskan, bagaimana AI digunakan dalam industri kesehatan untuk diagnosa penyakit. 2. Berorientasi tujuan. Pertanyaan yang efektif dirancang dengan tujuan tertentu, baik untuk memahami sesuatu, memecahkan masalah, atau mendapatkan ide baru. Contoh, seorang pengusaha bertanya, bagaimana cara meningkatkan penjualan online? Bisa lebih diarahkan dengan strategi digital marketing apa yang efektif untuk meningkatkan penjualan produk fashion di e-commerce. 3. Terbuka untuk diskusi. Pertanyaan terbuka mendorong eksplorasi dan diskusi, sementara pertanyaan tertutup cocok untuk mendapatkan jawaban langsung. Contoh, pertanyaan tertutup, apakah ini benar? Pertanyaan terbuka, bagaimana pendapat Anda tentang pendekatan ini? Cara mengasah keterampilan bertanya yang efektif. 1. Berlatih curiosity, rasa ingin tahu. Curiosity adalah kunci untuk merumuskan pertanyaan yang bermakna. Semakin ingin tahu, semakin banyak pertanyaan yang muncul secara alami. Tips praktis. Bacalah buku atau artikel tentang topik baru, dan buat daftar pertanyaan yang muncul di pikiran Anda. Cobalah menonton wawancara atau diskusi, lalu perhatikan jenis pertanyaan yang diajukan. 2. Gunakan teknik 5W1H. Teknik ini mencakup who, what, when, where, why, dan how, yang membantu mencakup berbagai aspek dari sebuah masalah. Contoh kasus, dalam meneliti dampak media sosial pada kesehatan mental remaja, pertanyaan dapat mencakup who, siapa yang paling terpengaruh oleh media sosial? What, apa dampak negatif utama dari media sosial? When, kapan dampak tersebut paling terasa? Where, di platform mana dampaknya paling besar? Why, mengapa media sosial dapat memengaruhi kesehatan mental? How, bagaimana cara mengurangi dampak negatif tersebut? 3. Refleksi dan feedback. Setelah bertanya, evaluasilah efektivitas pertanyaan Anda. Apakah jawaban yang Anda dapatkan relevan? Jika tidak, bagaimana pertanyaannya bisa diperbaiki? Contoh kasus, seorang manajer bertanya kepada timnya, apa yang salah dengan proyek ini? Ketika jawaban yang diterima terlalu luas, ia memperbaiki pertanyaannya menjadi, apa kendala terbesar yang dihadapi dalam tahap perencanaan proyek ini? Konteks kekinian, tantangan dan peluang. Tantangan bertanya di era digital. 1. Informasi berlebih. Banyaknya informasi di internet sering membuat kita bingung harus bertanya dari mana. 2. Bias algoritma. Hasil pencarian sering dipengaruhi oleh algoritma, sehingga jawaban mungkin tidak selalu objektif. 3. Kompleksitas teknologi. Banyak orang belum terbiasa dengan cara kerja teknologi canggih seperti AI. Peluang yang diciptakan oleh teknologi. 1. Akses cepat ke informasi. Dengan pertanyaan yang tepat, kita dapat menemukan jawaban dalam hitungan detik. 2. Personalized learning. Platform seperti Duolingo atau Han Academy menggunakan AI untuk menjawab pertanyaan dan memberikan pembelajaran yang disesuaikan. 3. Inovasi dalam bisnis. Dalam dunia kerja, pertanyaan yang efektif membantu menemukan solusi baru dan meningkatkan produktivitas. Contoh kasus, seorang startup menggunakan AI untuk riset pasar. Dengan prompt seperti, analisis tren konsumsi kopi di Indonesia tahun 2023, mereka mendapatkan laporan yang membantu menyusun strategi pemasaran. Penutup, bertanya sebagai keterampilan hidup. Keterampilan bertanya yang efektif bukan hanya alat untuk mendapatkan jawaban, tetapi juga cara untuk memahami dunia, memecahkan masalah, dan menciptakan inovasi. Di era digital, kemampuan ini semakin relevan.
baik dalam interaksi manusia maupun dengan teknologi. Dengan melatih rasa ingin tahu, memanfaatkan teknik bertanya, dan belajar dari refleksi, kita dapat menjadi lebih cerdas dalam bertanya dan lebih bijak dalam memanfaatkan jawaban. Jadi, jangan takut untuk bertanya, karena di balik setiap pertanyaan, ada peluang untuk belajar dan berkembang. Bab 6. Seni evaluasi informasi di era digital. Menemukan kebenaran di tengah banjir data. Setiap kali kita membuka ponsel, laptop, atau perangkat digital lainnya, kita dihadapkan pada tsunami informasi. Di satu sisi, akses yang mudah ke informasi ini adalah keuntungan besar dari era digital. Namun, di sisi lain, banjir data ini membawa risiko tersendiri. Bagaimana kita bisa membedakan antara informasi yang benar dan menyesatkan? Evaluasi informasi adalah keterampilan mendasar yang harus dimiliki oleh siapa saja yang ingin bertahan dan berkembang di dunia modern. Mengapa evaluasi informasi itu penting? 1. Melawan informasi palsu, hoax. Hoax adalah salah satu tantangan terbesar di era digital. Informasi palsu tidak hanya muncul di media sosial, tetapi juga dalam bentuk artikel, video, dan bahkan dokumen yang terlihat resmi. Kemampuan untuk mengevaluasi kredibilitas informasi sangat penting untuk menghindari jebakan hoaks. Contoh kasus, pada tahun 2021, sebuah hoaks yang beredar di WhatsApp mengklaim bahwa vaksin COVID-19 mengandung mikrochip untuk mengontrol manusia. Banyak orang mempercayai informasi ini tanpa memverifikasi kebenarannya, yang akhirnya memicu ketakutan massal dan penurunan tingkat vaksinasi di beberapa wilayah. 2. Menangkal bias informasi. Banyak sumber informasi memiliki bias tertentu, baik itu karena alasan politik, ekonomi, atau ideologi. Memahami dan mengevaluasi bias ini membantu kita mendapatkan gambaran yang lebih objektif. Contoh kasus, seorang pelajar yang sedang melakukan penelitian tentang perubahan iklim menemukan 2 artikel. Satu artikel berasal dari lembaga lingkungan yang mendukung energi terbarukan, sementara yang lain berasal dari perusahaan minyak besar. Dengan mengevaluasi bias kedua sumber, ia dapat memahami bagaimana sudut pandang memengaruhi isi artikel. 3. Mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari kesehatan hingga keuangan, kita seringkali mengandalkan informasi digital untuk membuat keputusan. Evaluasi informasi membantu memastikan keputusan tersebut didasarkan pada fakta yang akurat. Contoh kasus, seorang ibu rumah tangga mencari tips diet online untuk menurunkan berat badan. Setelah mengevaluasi berbagai situs, ia menemukan bahwa banyak informasi yang disampaikan oleh influencer tanpa latar belakang nutrisi. Ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran dari situs resmi organisasi kesehatan. Langkah-langkah evaluasi informasi. 1. Periksa sumber informasi. Sumber yang kredibel adalah fondasi dari informasi yang dapat dipercaya. Saat mengevaluasi sumber, pertimbangkan reputasi, latar belakang, dan keahlian penulis atau organisasi. Tips praktis. Cari tahu siapa penulisnya. Apakah mereka ahli di bidang tersebut? Periksa domain situs. Situs dengan domain edu atau gov cenderung lebih dapat dipercaya dibandingkan .com atau .net. Lihat reputasi situs di komunitas atau ulasan online. 2. Evaluasi konten. Konten harus dievaluasi berdasarkan keakuratan, relevansi, dan bukti pendukung. Informasi yang berkualitas biasanya disertai dengan data, statistik, atau referensi dari sumber terpercaya. Contoh, sebuah artikel yang menyatakan bahwa minum air lemon setiap pagi dapat menyembuhkan kanker perlu dicurigai jika tidak menyertakan data ilmiah atau rujukan medis. 3. Periksa tanggal dan konteks. Informasi yang sudah usang atau diambil di luar konteks seringkali menyesatkan. Pastikan informasi yang Anda terima masih relevan dengan situasi saat ini. Contoh kasus, pada tahun 2020, banyak orang membagikan artikel tentang larangan bepergian yang sebenarnya berasal dari tahun 2018. Akibatnya, informasi tersebut menciptakan kebingungan.
4. Bandingkan dengan sumber lain. Jangan hanya mengandalkan satu sumber. Membandingkan informasi dari berbagai sumber membantu mendapatkan perspektif yang lebih luas dan memastikan keakuratan. Tips praktis. Gunakan mesin pencari untuk menemukan artikel lain tentang topik yang sama. Baca ulasan atau tanggapan dari komunitas ahli. 5. Gunakan alat dan teknologi pendukung. Beberapa alat digital dapat membantu mengevaluasi informasi, seperti aplikasi fact-checking atau plugin browser yang mendeteksi hoaks. Contoh alat: Snopes.com untuk memeriksa hoaks, Google Fact Check Explorer untuk menemukan fakta dari berbagai sumber. Konteks kekinian. Evaluasi informasi di era AI. Tantangan baru, deepfake dan manipulasi digital. Deepfake adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan video atau audio palsu yang sangat meyakinkan. Evaluasi informasi menjadi lebih sulit ketika manipulasi digital semakin canggih. Contoh kasus, pada tahun 2024, sebuah video deepfake yang memperlihatkan seorang tokoh politik terkenal mengatakan hal kontroversial menjadi viral. Meskipun video tersebut akhirnya terbukti palsu, banyak orang yang terlanjur mempercayainya. AI sebagai alat evaluasi. Di sisi lain, AI juga dapat menjadi alat yang kuat untuk membantu mengevaluasi informasi. Teknologi ini dapat menganalisis pola, memeriksa fakta, dan bahkan mendeteksi bias dalam artikel. Contoh kasus, seorang jurnalis menggunakan alat AI untuk memverifikasi klaim dalam pidato politik. AI menganalisis data dari berbagai sumber dan menemukan bahwa beberapa klaim tersebut tidak didukung oleh fakta. Membangun kebiasaan evaluasi informasi. 1. Ajarkan literasi digital sejak dini. Anak-anak perlu diajarkan cara mengevaluasi informasi sejak usia dini. Dengan begitu, mereka dapat tumbuh menjadi individu yang kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh hoaks. Contoh program. Sekolah di Finlandia mengajarkan literasi digital sebagai bagian dari kurikulum nasional. Anak-anak diajarkan cara membedakan antara berita palsu dan fakta, serta bagaimana memverifikasi informasi secara online. 2. Jadilah konsumen informasi yang aktif. Konsumen informasi yang aktif tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga kritis terhadap apa yang mereka baca, lihat, atau dengar. Tips praktis. Jangan langsung membagikan informasi tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Selalu tanyakan, apa bukti yang mendukung klaim ini? 3. Dukung platform yang bertanggung jawab. Platform digital memiliki tanggung jawab untuk menyaring informasi palsu. Sebagai pengguna, kita dapat mendukung platform yang berkomitmen pada transparansi dan akurasi. Contoh, beberapa platform media sosial kini menandai berita palsu dengan label peringatan. Dengan melaporkan konten yang mencurigakan, kita dapat membantu memerangi penyebaran hoaks. Penutup, evaluasi informasi sebagai keterampilan hidup. Evaluasi informasi adalah keterampilan yang tidak bisa ditawar di era digital. Dengan belajar mengevaluasi kredibilitas sumber dan kualitas informasi, kita tidak hanya melindungi diri dari hoaks dan bias, tetapi juga menjadi individu yang lebih bijak dan kritis. Jadi, mulailah hari ini. Jadilah pencari kebenaran di tengah banjir informasi. Karena di dunia modern, kebenaran adalah kekuatan yang tak ternilai. Bab 7. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kemampuan kognitif di era digital. Teknologi telah merambah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Dari cara kita bekerja, belajar, hingga berinteraksi, teknologi terus menghadirkan peluang baru untuk memperluas kemampuan kognitif kita. Dalam dunia yang terus berubah ini, alat-alat kecerdasan buatan atau AI dan platform digital menjadi kunci untuk membantu manusia belajar lebih cepat, berpikir lebih kritis, dan bekerja lebih efisien. Bab ini akan membahas bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan kognitif. Mengapa teknologi penting untuk kemampuan kognitif? Kemampuan kognitif mencakup proses mental seperti berpikir, belajar, memahami, dan mengingat. Dalam era digital, teknologi memungkinkan kita untuk
1. Menyerap informasi dengan lebih cepat melalui akses ke sumber daya tanpa batas. 2. Meningkatkan produktivitas dengan alat-alat yang membantu mengelola tugas dan prioritas. 3. Berpikir lebih kritis dengan bantuan data dan analisis berbasis teknologi. Teknologi bukan hanya alat bantu, tetapi juga menjadi mitra yang memungkinkan kita mengoptimalkan potensi intelektual kita. 1. Alat kecerdasan buatan untuk belajar dan bertanya. AI menjadi salah satu teknologi yang paling revolusioner dalam meningkatkan kemampuan kognitif. Dengan algoritma yang semakin canggih, AI dapat membantu manusia memahami informasi kompleks, menyelesaikan masalah, dan bahkan mengembangkan ide-ide baru. Contoh kasus, ChatGPT dalam pendidikan. Banyak pelajar menggunakan model bahasa seperti ChatGPT untuk memahami materi pelajaran. Seorang mahasiswa teknik, misalnya, bisa menggunakan AI untuk menjelaskan konsep fisika kuantum dengan cara yang lebih sederhana. AI ini juga dapat membantu merumuskan pertanyaan yang relevan dan mendalam untuk memperluas diskusi di kelas. Bagaimana ini meningkatkan kemampuan kognitif? Membantu pelajar berpikir kritis dengan memberikan sudut pandang yang berbeda. Mempercepat proses belajar dengan jawaban yang cepat dan akurat. AI dalam riset dan inovasi. Dalam dunia profesional, AI digunakan untuk melakukan analisis data secara cepat dan mendalam. Peneliti menggunakan alat seperti TensorFlow atau PyTorch untuk menganalisis data eksperimen, yang memungkinkan mereka menghasilkan hipotesis baru dengan lebih efisien. Contoh, tim peneliti di bidang medis menggunakan AI untuk menemukan pola dalam data pasien yang membantu mempercepat penemuan obat baru. 2. Platform digital untuk interaksi dan kolaborasi. Era digital telah menciptakan banyak platform yang memungkinkan orang dari berbagai belahan dunia untuk belajar, bekerja, dan berinovasi bersama. Platform ini tidak hanya memfasilitasi komunikasi tetapi juga memperluas wawasan melalui interaksi global. Contoh kasus, kolaborasi di Slack dan Microsoft Teams. Selama pandemi COVID-19, banyak perusahaan dan organisasi pendidikan beralih ke alat kolaborasi digital seperti Slack dan Microsoft Teams. Dengan fitur seperti obrolan, dokumen berbagi, dan integrasi aplikasi lain, tim dapat bekerja secara produktif meskipun terpisah jarak. Manfaat untuk kemampuan kognitif. Mengajarkan keterampilan berpikir kolaboratif. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah secara tim. Kelas online dan webinar. Platform seperti Coursera, edX, dan Khan Academy telah membuka pintu bagi siapa saja untuk belajar keterampilan baru. Dalam konteks profesional, webinar sering digunakan untuk berbagi wawasan industri terbaru. Contoh, seorang desainer grafis yang ingin memperbarui keterampilannya bisa mengambil kursus tentang desain UX di Coursera. Dengan akses ke komunitas global, ia juga dapat berdiskusi dengan para ahli di bidang tersebut. 3. Aplikasi untuk meningkatkan produktivitas dan fokus. Selain alat berbasis AI dan platform kolaborasi, aplikasi yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan fokus juga memainkan peran penting dalam mendukung kemampuan kognitif. Contoh kasus, aplikasi manajemen waktu. Aplikasi seperti Notion, Todoist, dan Trello membantu pengguna mengorganisir pekerjaan mereka. Dengan fitur seperti pengingat otomatis, integrasi kalender, dan pelacakan kemajuan, aplikasi ini memastikan tugas-tugas penting tidak terlewat. Manfaat untuk kemampuan kognitif. Membantu pengguna memprioritaskan pekerjaan dengan lebih baik. Mengurangi stres dengan pengelolaan tugas yang efisien. Aplikasi meditasi dan mindfulness. Stres dapat menghambat kemampuan kognitif. Aplikasi seperti Headspace dan Calm membantu pengguna mengelola stres dan meningkatkan konsentrasi melalui latihan meditasi. Contoh, seorang karyawan yang menghadapi tekanan kerja tinggi menggunakan Headspace setiap pagi untuk memulai hari dengan pikiran yang jernih dan fokus. 4. Teknologi dalam pengembangan kognitif untuk anak. Teknologi juga memainkan peran besar dalam mendukung perkembangan kognitif anak-anak.
Alat-alat pembelajaran digital kini dirancang untuk menggabungkan pendidikan dengan hiburan, membuat proses belajar menjadi lebih menarik. Contoh kasus, game edukasi. Game seperti Minecraft Education Edition mengajarkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi kepada anak-anak. Dalam game ini, anak-anak bisa belajar tentang fisika, sejarah, dan bahkan coding sambil bermain. Manfaat: mengajarkan keterampilan berpikir logis, mendorong rasa ingin tahu dan eksplorasi. Robot untuk pendidikan STEM. Robot seperti Lego Mindstorms dan Sparrow memberikan anak-anak kesempatan untuk belajar coding dan prinsip dasar robotika. Contoh, seorang anak berusia 10 tahun menggunakan Sparrow untuk mempelajari cara memprogram jalur pergerakan robotnya, yang sekaligus mengajarkan logika pemrograman dasar. 5 tantangan dan batasan teknologi. Meskipun teknologi menawarkan banyak keuntungan, ada juga tantangan yang harus diatasi untuk memastikan dampaknya positif terhadap kemampuan kognitif. Tantangan 1. Distraksi digital. Banyak alat digital dirancang untuk menarik perhatian kita, yang dapat mengurangi fokus. Contoh, media sosial seringkali mengalihkan perhatian pelajar dari tugas-tugas mereka. Tantangan 2. Ketergantungan pada teknologi. Mengandalkan teknologi secara berlebihan dapat melemahkan kemampuan berpikir mandiri. Contoh, seorang siswa yang terlalu sering menggunakan kalkulator mungkin kesulitan menyelesaikan soal matematika sederhana tanpa bantuan alat. Penutup, teknologi sebagai katalis untuk potensi manusia. Teknologi adalah pedang bermata dua. Ketika digunakan dengan bijak, teknologi dapat menjadi katalis untuk meningkatkan kemampuan kognitif, memungkinkan manusia untuk belajar lebih banyak, berpikir lebih dalam, dan bekerja lebih efisien. Namun, penting bagi kita untuk tetap kritis dan sadar akan tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi. Dengan memanfaatkan alat yang ada secara tepat, kita bisa menjadikan era digital sebagai kesempatan untuk mewujudkan potensi terbaik kita. Bab 8. Pembelajaran seumur hidup di era digital. Kunci kesuksesan masa depan. Di tengah arus perubahan yang cepat dalam dunia digital, pembelajaran seumur hidup bukan lagi pilihan tetapi kebutuhan. Era ini membawa tantangan baru yang mengharuskan kita terus belajar, beradaptasi, dan berkembang. Dengan kecerdasan bertanya yang memupuk rasa ingin tahu dan kecerdasan membuat prompt yang mengajarkan kita untuk berpikir kritis, pembelajaran berkelanjutan menjadi pilar utama untuk bertahan dan bersinar di masa depan. Mengapa pembelajaran seumur hidup penting? Pembelajaran seumur hidup mencakup semua upaya untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru sepanjang hidup seseorang. Ini penting karena 1. Perubahan teknologi yang cepat. Teknologi baru seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan Internet of Things terus bermunculan, membuat pengetahuan lama cepat usang. 2. Persaingan global, pasar kerja semakin kompetitif, dan keterampilan baru menjadi tiket utama untuk tetap relevan. 3. Pertumbuhan pribadi. Pembelajaran tidak hanya meningkatkan kemampuan profesional tetapi juga memperkaya kehidupan pribadi. 1. Pembelajaran digital. Akses tanpa batas ke pengetahuan. Salah satu manfaat terbesar dari era digital adalah akses tak terbatas ke sumber daya pendidikan. Dengan internet, siapa saja dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Contoh kasus, platform pembelajaran online. Coursera, Udemy, dan Khan Academy adalah contoh platform yang memungkinkan individu mempelajari keterampilan baru, mulai dari coding hingga desain grafis. Seorang ibu rumah tangga di Indonesia, misalnya, dapat mempelajari digital marketing melalui kursus gratis di platform ini, dan kemudian membuka usaha kecil berbasis online. Manfaat untuk pembelajaran seumur hidup. Memungkinkan akses ke pendidikan berkualitas tanpa hambatan geografis. Memberikan fleksibilitas untuk belajar sesuai jadwal pribadi. Pembelajaran microlearning. Microlearning adalah tren baru di mana pelajaran disampaikan dalam potongan kecil yang mudah dicerna. Aplikasi seperti Duolingo menggunakan pendekatan ini untuk mengajarkan bahasa baru dalam waktu singkat setiap hari.
2. Kecerdasan bertanya, memicu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah bahan bakar utama untuk pembelajaran berkelanjutan. Kecerdasan bertanya mendorong individu untuk terus mencari jawaban dan memahami dunia di sekitar mereka. Contoh kasus, anak muda dan sains. Di Finlandia, anak-anak diajarkan untuk bertanya, mengapa, dan bagaimana, sejak dini. Hal ini melahirkan generasi inovator yang mampu menciptakan solusi kreatif untuk masalah global, seperti teknologi pembangkit energi ramah lingkungan. Tips untuk mengembangkan kecerdasan bertanya. Jangan takut bertanya, bahkan jika pertanyaan itu tampak sederhana. Cari tahu lebih banyak dengan membaca dan berdiskusi. 3. Kecerdasan membuat prompt, berpikir kritis di era AI. Kecerdasan membuat prompt adalah keterampilan yang memungkinkan kita berinteraksi dengan teknologi, terutama kecerdasan buatan, secara efektif. Kemampuan ini penting karena membantu kita mendapatkan informasi yang relevan dan berguna. Contoh kasus, penggunaan AI dalam pendidikan. Seorang guru di India menggunakan ChatGPT untuk merancang soal ujian yang sesuai dengan kurikulum lokal. Dengan membuat prompt yang jelas dan terarah, guru tersebut dapat menghemat waktu dan meningkatkan kualitas evaluasi siswa. Manfaat untuk pembelajaran. Membantu individu mendapatkan jawaban yang lebih spesifik dari teknologi AI. Mengajarkan keterampilan berpikir kritis yang dapat diterapkan di berbagai bidang. 4. Komunitas pembelajaran dan kolaborasi. Komunitas pembelajaran adalah salah satu cara untuk menjaga semangat belajar tetap hidup. Dalam komunitas, individu dapat berbagi pengalaman, pengetahuan, dan dukungan. Contoh kasus, Learning Circles. Di Kenya, kelompok belajar yang disebut Learning Circles telah menjadi populer di kalangan remaja dan dewasa muda. Mereka berkumpul secara rutin untuk membahas topik tertentu, seperti teknologi atau kewirausahaan, dan saling mendukung dalam perjalanan belajar mereka. Manfaat: meningkatkan motivasi belajar melalui dukungan sosial, memperluas jaringan profesional. 5. Teknologi untuk mendukung pembelajaran berkelanjutan. Teknologi tidak hanya menyediakan konten tetapi juga alat untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Virtual reality, VR, dalam pendidikan. VR memungkinkan siswa untuk mengalami pelajaran secara langsung. Misalnya, seorang siswa geologi dapat mengunjungi gunung berapi aktif melalui simulasi VR tanpa meninggalkan ruang kelas. Gamifikasi dalam pembelajaran. Gamifikasi membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Aplikasi seperti Kahoot menggunakan elemen permainan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. 6. Tantangan dalam pembelajaran seumur hidup. Meskipun pembelajaran seumur hidup memiliki banyak manfaat, ada juga tantangan yang perlu diatasi. Tantangan 1. Distraksi digital. Banyaknya gangguan digital dapat menghambat fokus pada pembelajaran. Solusi? Gunakan aplikasi seperti Forest atau Focus Wheel untuk membantu menjaga konsentrasi. Tantangan 2. Kesenjangan akses teknologi. Tidak semua orang memiliki akses yang sama ke perangkat dan internet berkualitas. Solusi? Pemerintah dan organisasi perlu menyediakan infrastruktur teknologi yang lebih baik. 7. Pembelajaran seumur hidup di dunia kerja. Di dunia kerja, pembelajaran berkelanjutan adalah kunci untuk tetap kompetitif. Banyak perusahaan kini mendukung karyawan mereka untuk terus belajar melalui program pelatihan dan pengembangan. Contoh kasus, Google dan program Grow with Google. Google menawarkan pelatihan gratis kepada masyarakat umum untuk mempelajari keterampilan digital. Program ini membantu ribuan orang meningkatkan karir mereka. Penutup, pembelajaran tanpa batas. Pembelajaran seumur hidup adalah perjalanan tanpa akhir yang memungkinkan kita tumbuh, berkembang, dan beradaptasi di dunia yang terus berubah. Dengan memanfaatkan teknologi, kecerdasan bertanya, dan komunitas pembelajaran, kita dapat membuka potensi penuh kita dan mencapai kesuksesan di era digital. Bab 9. Komunikasi yang efektif di era digital. Seni menyampaikan dan memahami.
Komunikasi adalah fondasi utama dari kehidupan manusia. Di era digital, komunikasi tidak hanya menjadi lebih cepat tetapi juga lebih kompleks. Baik menyampaikan pertanyaan dengan jelas maupun memahami informasi yang kompleks kini menjadi tantangan yang perlu dikuasai setiap individu. Dengan kemampuan komunikasi yang efektif, kita dapat menjembatani kesenjangan informasi, membangun hubungan yang lebih baik, dan mengarahkan teknologi untuk membantu mencapai tujuan. Mengapa komunikasi yang efektif penting di era digital? Kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga memastikan pesan tersebut dipahami seperti yang dimaksudkan. Di era digital, ini semakin penting karena satu, informasi yang berlimpah. Dunia maya menawarkan data dalam jumlah yang luar biasa. Menyampaikan pertanyaan atau permintaan dengan jelas memastikan kita mendapatkan informasi yang relevan. 2. Interaksi multibudaya. Teknologi mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang yang membutuhkan komunikasi lintas budaya yang sensitif. 3. Peran AI dalam komunikasi. Berinteraksi dengan AI seperti chatbot atau asisten virtual membutuhkan keterampilan komunikasi yang spesifik agar mendapatkan hasil yang optimal. 1. Dasar-dasar komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif mencakup 3 elemen utama. 1. Kejelasan. Pesan yang disampaikan harus bebas dari ambiguitas. 2. Konteks. Memberikan latar belakang yang cukup agar penerima dapat memahami pesan dengan benar. 3. Empati. Memahami perspektif penerima untuk menyampaikan pesan secara relevan. Contoh kasus, komunikasi tim dalam perusahaan remote. Perusahaan seperti Buffer, yang sepenuhnya berbasis remote, mengandalkan komunikasi digital untuk menjalankan operasional mereka. Dengan menggunakan alat seperti Slack, mereka memastikan setiap pesan jelas dan to the point. Mereka juga menetapkan waktu respon ideal untuk menghindari kebingungan dan menjaga alur kerja. 2. Komunikasi yang efektif dalam bertanya. Bertanya adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling dasar tetapi seringkali disalahpahami. Pertanyaan yang buruk bisa menghasilkan jawaban yang salah atau membingungkan. Tips bertanya dengan efektif. 1. Gunakan bahasa yang sederhana. Hindari jargon yang tidak perlu. 2. Berikan konteks. Jelaskan mengapa pertanyaan diajukan. 3. Fokus pada tujuan. Pastikan pertanyaan terarah pada jawaban yang diinginkan. Contoh kasus, mengajukan pertanyaan kepada AI. Saat menggunakan platform seperti ChatGPT, pengguna yang memberikan prompt spesifik seperti, berikan saya 5 tips pemasaran digital untuk usaha kecil, lebih mungkin mendapatkan hasil yang memuaskan daripada pertanyaan umum seperti, bagaimana cara memasarkan. 3. Memahami informasi yang kompleks. Di era digital, informasi seringkali disajikan dalam format yang rumit. Memahami informasi kompleks membutuhkan keterampilan membaca kritis dan kemampuan untuk memilah data yang relevan. Tips memahami informasi kompleks. 1. Identifikasi poin utama. Fokus pada inti dari informasi yang disampaikan. 2. Evaluasi sumber. Pastikan sumber informasi kredibel dan terpercaya. 3. Gunakan alat visualisasi. Grafik atau diagram dapat membantu memahami data yang rumit. Contoh kasus, pandemi COVID-19 dan informasi data. Selama pandemi, pemerintah dan media sering menyajikan data statistik tentang penyebaran virus. Masyarakat yang mampu membaca grafik dan memahami rasio dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana, seperti kapan harus divaksinasi atau tetap tinggal di rumah. 4. Komunikasi yang efektif dalam lingkungan digital. Di dunia digital, komunikasi seringkali dilakukan melalui teks, video, atau audio. Setiap format memiliki tantangan tersendiri. Tantangan komunikasi digital. Teks, rentan terhadap salah tafsir karena tidak ada isyarat nonverbal. Video, memerlukan keterampilan presentasi yang baik. Audio, membutuhkan suara yang jelas dan intonasi yang tepat. Contoh kasus, video call di era kerja hybrid. Dalam pertemuan video, karyawan diharapkan berbicara dengan jelas dan menggunakan kamera untuk memastikan komunikasi yang efektif.
Perusahaan seperti Zoom bahkan memberikan pelatihan tentang etika rapat virtual untuk meningkatkan komunikasi tim. 5. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan komunikasi. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk meningkatkan komunikasi jika digunakan dengan benar. Alat seperti Grammarly, Notion, dan Miro membantu individu dan tim menyampaikan ide secara efektif. Contoh kasus, Grammarly dalam komunikasi profesional. Grammarly membantu pengguna memperbaiki tata bahasa dan menyusun kalimat yang lebih efektif dalam komunikasi tertulis. Hal ini penting terutama bagi individu yang bekerja di lingkungan internasional. 6. Komunikasi lintas budaya. Era digital mempertemukan orang-orang dari berbagai budaya. Komunikasi lintas budaya membutuhkan sensitivitas dan kesadaran terhadap perbedaan nilai, bahasa, dan gaya komunikasi. Tips komunikasi lintas budaya. 1. Pelajari budaya lain. Ketahui kebiasaan dan nilai budaya yang berbeda. 2. Gunakan bahasa universal. Bahasa Inggris sering digunakan sebagai lingua franca dalam komunikasi global. 3. Hindari asumsi. Jangan menganggap semua orang memahami konteks yang sama. Contoh kasus, kolaborasi multinasional. Startup global seperti Airbnb memiliki tim dari berbagai negara. Mereka memastikan komunikasi lintas budaya berjalan lancar dengan mengadakan pelatihan budaya dan menggunakan bahasa yang inklusif dalam rapat dan dokumen. 7. Tantangan dalam komunikasi yang efektif. Seperti halnya keterampilan lainnya, komunikasi yang efektif juga memiliki tantangan yang harus diatasi. Tantangan 1. NAS digital. Terlalu banyak informasi dapat mengaburkan pesan inti. Solusi: gunakan strategi, minimalis informasi, untuk menyaring apa yang penting. Tantangan 2. Ketidakpekaan terhadap audiens. Pesan yang tidak relevan atau terlalu kompleks dapat menyebabkan kehilangan perhatian audiens. Solusi: pelajari audiens Anda dan sesuaikan gaya komunikasi. Penutup, seni komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah seni dan ilmu yang terus berkembang. Dengan memahami dasar-dasar komunikasi, mengajukan pertanyaan yang baik, dan memanfaatkan teknologi dengan bijak, kita dapat menjadi komunikator yang lebih baik. Di era digital, kemampuan ini bukan hanya tentang menyampaikan pesan tetapi juga tentang menciptakan hubungan yang bermakna, baik dengan manusia maupun teknologi. Bab 10. Kreativitas dan inovasi di era digital. Membuka potensi tak terbatas. Kreativitas dan inovasi adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya menjadi bahan bakar utama dalam merancang solusi yang segar, menarik, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Di era digital yang penuh tantangan sekaligus peluang, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif adalah keterampilan yang tak tergantikan. Baik dalam merumuskan pertanyaan yang insightful maupun menemukan solusi baru dengan bantuan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI. Kreativitas dan inovasi menjadi senjata utama untuk bertahan dan berkembang. Mengapa kreativitas dan inovasi penting? Di tengah arus informasi yang melimpah dan perubahan teknologi yang cepat, kreativitas dan inovasi bukan lagi sekadar nilai tambah. Keduanya menjadi kebutuhan dasar untuk 1. Memecahkan masalah kompleks. Solusi lama seringkali tidak relevan untuk masalah baru. 2. Beradaptasi dengan perubahan. Dunia digital terus berkembang, menuntut kemampuan untuk berinovasi. 3. Menciptakan peluang baru. Kreativitas membuka jalan bagi produk, layanan, atau ide-ide yang sebelumnya tidak terpikirkan. Contoh kasus, inovasi dalam industri musik. Spotify, sebagai platform streaming musik, memanfaatkan AI untuk memberikan rekomendasi lagu yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi pengguna. Fitur ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna tetapi juga mendorong artis untuk berpikir kreatif dalam menjangkau audiens baru. 1. Kreativitas dalam merumuskan pertanyaan. Pertanyaan yang baik adalah awal dari solusi yang hebat. Dalam konteks AI, merumuskan prompt yang tepat memerlukan kreativitas untuk memastikan hasil yang relevan dan bernilai. Tips merumuskan pertanyaan kreatif.
1. Gunakan pendekatan what if, bertanya, bagaimana jika, untuk mengeksplorasi kemungkinan baru. 2. Eksperimen dengan perspektif baru. Coba lihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. 3. Tetapkan batasan untuk mendorong kreativitas. Kerangka kerja yang jelas dapat membantu fokus pada inti masalah. Contoh kasus, menggunakan ChatGPT untuk riset. Seorang mahasiswa yang menulis tesis tentang perubahan iklim menggunakan prompt seperti, apa saja dampak perubahan iklim terhadap ekonomi lokal di Asia Tenggara? Untuk mendapatkan wawasan spesifik, dengan sedikit eksperimen, dia mengubah prompt menjadi, bagaimana pola cuaca ekstrim memengaruhi panen padi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir? Hasilnya lebih relevan dan mendalam. 2. Inovasi dalam mencari solusi baru. Inovasi seringkali melibatkan menggabungkan ide-ide lama dengan cara baru. Dengan teknologi AI, inovasi menjadi lebih mudah dan cepat diterapkan. Langkah-langkah berinovasi dengan AI. 1. Identifikasi masalah utama. Fokus pada apa yang benar-benar perlu dipecahkan. 2. Eksplorasi solusi yang ada. Pelajari apa yang telah dicoba sebelumnya. 3. Iterasi dan pengujian. Gunakan alat seperti AI untuk membuat prototipe dan menguji solusi. Contoh kasus, chatbot dalam layanan pelanggan. Perusahaan seperti Amazon menggunakan chatbot berbasis AI untuk menjawab pertanyaan pelanggan. Inovasi ini mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pelanggan, sementara tim manusia dapat fokus pada masalah yang lebih kompleks. 3. Tantangan dalam berpikir kreatif dan inovatif. Meski penting, kreativitas dan inovasi tidak selalu mudah diterapkan. Ada berbagai hambatan yang perlu diatasi, seperti 1. Ketakutan akan kegagalan. Banyak individu ragu untuk mencoba hal baru karena takut gagal. 2. Keterbatasan sumber daya. Inovasi seringkali memerlukan investasi waktu, uang, atau teknologi. 3. Zona nyaman. Terlalu nyaman dengan cara lama dapat menghambat kreativitas. Contoh kasus, revolusi remote work. Pandemi COVID-19 memaksa banyak perusahaan untuk beralih ke kerja jarak jauh. Meskipun awalnya menantang, perusahaan yang berinovasi dengan alat kolaborasi seperti Zoom dan Slack berhasil menjaga produktivitas dan bahkan menemukan cara baru untuk bekerja lebih efisien. 4. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan kreativitas. Teknologi, khususnya AI, memberikan alat yang tak ternilai untuk mendukung proses kreatif. Dari membuat karya seni hingga merancang produk, teknologi dapat mempercepat dan memperkaya hasil kreatif. Contoh kasus, Adobe Firefly dalam desain grafis. Adobe Firefly memungkinkan desainer menghasilkan gambar atau efek dengan hanya memberikan deskripsi teks. Alat ini tidak hanya mempercepat proses desain tetapi juga membuka kemungkinan baru dalam eksplorasi visual. 5. Mendorong budaya kreativitas dan inovasi. Untuk benar-benar memanfaatkan kreativitas dan inovasi, individu dan organisasi perlu membangun budaya yang mendukung. Strategi mendorong budaya kreatif. 1. Berikan ruang untuk bereksperimen. Dorong percobaan tanpa takut gagal. 2. Rayakan ide-ide baru. Hargai kontribusi kreatif, bahkan jika tidak langsung berhasil. 3. Sediakan alat yang dibutuhkan. Investasi dalam teknologi yang mendukung inovasi. Contoh kasus, Google dan 20% time. Google memungkinkan karyawannya menghabiskan 20% waktu kerja mereka untuk proyek pribadi yang mereka anggap menarik. Program ini telah menghasilkan produk inovatif seperti Gmail dan Google Maps. 6. Mengintegrasikan kreativitas dan inovasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Kreativitas dan inovasi bukan hanya untuk pekerjaan atau proyek besar. Keduanya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan produktivitas dan kebahagiaan. Tips mengintegrasikan kreativitas dalam kehidupan. 1. Tetapkan waktu untuk berpikir kreatif. Jadwalkan waktu khusus untuk brainstorming atau eksplorasi ide. 2. Gunakan jurnal kreatif. Catat ide-ide baru yang muncul. 3. Berinteraksi dengan orang lain. Diskusi dengan orang berbeda latar belakang seringkali memicu ide segar. Contoh kasus,
Meal prep yang kreatif. Seorang ibu rumah tangga menggunakan AI untuk mencari resep berbasis bahan yang ada di rumah, menciptakan menu yang hemat dan sehat untuk keluarganya. Penutup, kreativitas dan inovasi sebagai kunci masa depan. Kreativitas dan inovasi adalah kunci untuk berkembang di era digital yang terus berubah. Dengan merumuskan pertanyaan yang insightful, menemukan solusi baru, dan memanfaatkan teknologi seperti AI, kita dapat membuka potensi tak terbatas untuk kemajuan pribadi dan profesional. Yang terpenting, jangan takut untuk bermimpi besar dan mencoba hal baru, karena dunia ini selalu menghargai mereka yang berani berinovasi. Bab 11. Relevansi kecerdasan bertanya dan membuat prompt di era digital. Di tengah dunia yang semakin terhubung secara digital, keterampilan untuk bertanya dengan cerdas dan merancang prompt yang efektif menjadi relevan di berbagai bidang. Dari pendidikan hingga bisnis, serta pengembangan pribadi, kemampuan ini membuka pintu menuju peluang yang lebih besar dan solusi yang lebih kreatif. Bab ini akan mengeksplorasi bagaimana kecerdasan bertanya dan membuat prompt dapat diterapkan di berbagai bidang dengan contoh kasus kekinian. Pendidikan, mengubah cara belajar dan mengajar. 1. Memfasilitasi pembelajaran yang lebih dalam. Dalam pendidikan, kemampuan untuk bertanya dengan cerdas tidak hanya penting bagi siswa tetapi juga guru. Pertanyaan yang baik dapat memicu diskusi mendalam, mendorong rasa ingin tahu, dan meningkatkan pemahaman konsep. Contoh kasus, seorang guru menggunakan ChatGPT untuk membuat soal diskusi tentang perubahan iklim. Dengan prompt seperti, jelaskan bagaimana perubahan iklim memengaruhi ekosistem lokal dan global. Sertakan contoh spesifik dari wilayah tropis. Siswa tidak hanya diminta untuk memberikan jawaban langsung tetapi juga berpikir kritis dan menghubungkan teori dengan praktik nyata. 2. Membantu riset akademik. Mahasiswa sering menghadapi tantangan dalam menemukan sumber yang relevan untuk penelitian mereka. Dengan kecerdasan membuat prompt, mereka dapat menggunakan alat seperti mesin pencari atau AI untuk mempersempit pencarian dan mendapatkan informasi yang lebih terfokus. Contoh kasus, seorang mahasiswa yang sedang menulis tesis tentang dampak teknologi dalam pendidikan menggunakan prompt. Apa saja studi terbaru tentang penggunaan VR dalam pembelajaran di tingkat sekolah menengah? Dengan demikian, dia mendapatkan hasil yang relevan tanpa harus melalui ribuan artikel yang tidak terkait. Bisnis, meningkatkan efisiensi dan inovasi. 1. Optimalisasi proses kerja. Dalam dunia bisnis, kemampuan untuk merancang prompt yang efektif membantu tim memanfaatkan alat AI untuk mengotomasi proses, membuat laporan, atau bahkan menganalisis data pasar. Contoh kasus, sebuah startup e-commerce menggunakan AI untuk menganalisis tren pembelian pelanggan. Dengan prompt seperti, analisis data pembelian dalam 6 bulan terakhir, dan berikan rekomendasi produk yang kemungkinan besar akan diminati pada musim liburan. Perusahaan dapat meningkatkan penjualan secara signifikan. 2. Meningkatkan strategi pemasaran. Kecerdasan bertanya juga penting untuk memahami audiens. Dengan bertanya kepada pelanggan melalui survei yang dirancang dengan baik atau menggunakan AI untuk menganalisis preferensi konsumen, bisnis dapat menciptakan kampanye pemasaran yang lebih efektif. Contoh kasus, Nike meluncurkan kampanye personalisasi produk dengan meminta pelanggan menjawab pertanyaan tentang gaya hidup mereka. Prompt seperti, jika Anda dapat mendesain sepatu sendiri, warna apa yang akan Anda pilih dan untuk aktivitas apa sepatu itu digunakan? Menghasilkan produk yang lebih sesuai dengan keinginan pasar. Pengembangan pribadi, menemukan potensi diri. 1. Menetapkan tujuan yang jelas. Dalam pengembangan pribadi, pertanyaan yang baik dapat membantu seseorang menggali potensi diri dan merumuskan tujuan yang jelas. Contoh kasus, seorang individu menggunakan aplikasi jurnal berbasis AI untuk menuliskan tujuan hidupnya. Dengan prompt seperti, apa 3 hal yang ingin Anda capai dalam 5 tahun ke depan dan langkah apa yang bisa Anda ambil mulai hari ini? Dia dapat memetakan rencana yang lebih terarah. 2. Meningkatkan keterampilan melalui pembelajaran mandiri.
Banyak platform online kini memanfaatkan AI untuk membantu pengguna belajar dengan cara yang lebih personal. Dengan kecerdasan membuat prompt, pengguna dapat meminta materi yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Contoh kasus, seorang pekerja profesional yang ingin mempelajari data science menggunakan platform pembelajaran online. Dengan prompt seperti, berikan saya materi dasar tentang Python untuk pemula dengan fokus pada analisis data. Dia mendapatkan kurikulum yang disesuaikan. Kesehatan dan kesejahteraan. Meningkatkan kualitas hidup. 1. Mendukung konsultasi kesehatan. Kecerdasan bertanya sangat penting dalam konsultasi kesehatan, terutama dengan meningkatnya penggunaan chatbot medis. Pertanyaan yang tepat membantu pasien mendapatkan diagnosis awal yang lebih akurat. Contoh kasus, seorang pengguna aplikasi kesehatan mengajukan pertanyaan, apa penyebab umum sakit kepala terus-menerus dan kapan saya harus menemui dokter? Jawaban yang diberikan membantu pengguna menentukan langkah selanjutnya. 2. Mengelola stres dengan teknologi. Aplikasi kesehatan mental berbasis AI menggunakan prompt untuk membantu pengguna mengidentifikasi pemicu stres dan memberikan teknik relaksasi yang sesuai. Contoh kasus, seorang karyawan yang menghadapi tekanan kerja tinggi menggunakan aplikasi seperti Calm. Dengan prompt seperti, berikan teknik pernapasan untuk meredakan kecemasan dalam 5 menit. Dia merasa lebih tenang dan fokus. Teknologi, membentuk masa depan. 1. Pengembangan AI yang lebih baik. Para insinyur dan ilmuwan komputer menggunakan kecerdasan membuat prompt untuk melatih model AI. Pertanyaan yang dirancang dengan baik membantu AI memahami kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Contoh kasus, tim pengembang OpenAI merancang prompt seperti, jelaskan konsep fisika kuantum dengan cara yang mudah dipahami oleh anak berusia 10 tahun. Untuk meningkatkan kemampuan ChatGPT dalam menjelaskan konsep kompleks. 2. Mengatasi bias dalam AI. Dengan bertanya secara kritis tentang bagaimana AI diprogram, pengembang dapat mengurangi bias yang tidak disengaja. Contoh kasus, sebuah perusahaan teknologi meninjau ulang data pelatihan untuk chatbot mereka setelah mendapatkan umpan balik dari pengguna bahwa bot tersebut memiliki bias gender. Prompt seperti, analisis data pelatihan untuk memastikan tidak ada bias dalam cara bot menjawab pertanyaan tentang karir. Membantu memperbaiki masalah. Penutup, keterampilan universal di era digital. Kecerdasan bertanya dan membuat prompt adalah keterampilan yang relevan di berbagai bidang. Dari pendidikan hingga bisnis, pengembangan pribadi, dan kesehatan. Kemampuan ini membantu kita menjelajahi dunia digital dengan lebih percaya diri dan efektif. Dengan terus mengasah keterampilan ini, kita tidak hanya dapat beradaptasi dengan perubahan tetapi juga menjadi pelopor dalam menciptakan inovasi yang bermakna. Bab 12. Adaptasi dan fleksibilitas kognitif di era digital. Di dunia yang terus berubah dengan cepat, kemampuan untuk beradaptasi menjadi salah satu keterampilan paling berharga. Era digital tidak hanya mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi, tetapi juga mempercepat kebutuhan akan pembelajaran dan pengembangan diri. Adaptasi dan fleksibilitas kognitif kini menjadi kunci untuk tetap relevan di tengah arus perubahan teknologi. Mengapa adaptasi sangat penting? Adaptasi bukan hanya tentang menerima perubahan, tetapi juga tentang memanfaatkannya untuk keuntungan kita. Dalam konteks digital, perubahan seringkali bersifat mendadak dan tak terduga, mulai dari munculnya teknologi baru hingga perubahan pola kerja yang didorong oleh pandemi global. Fleksibilitas kognitif membantu kita untuk berpikir kreatif, menemukan solusi, dan tetap kompetitif. Contoh kasus, selama pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang beralih ke sistem kerja jarak jauh. Perusahaan seperti Twitter beradaptasi dengan mengubah struktur kerja mereka menjadi remote. Karyawan yang mampu menyesuaikan diri dengan teknologi baru seperti Zoom, Slack, dan perangkat lunak kolaborasi lainnya, dapat tetap produktif dan relevan. Fleksibilitas kognitif di dunia kerja. 1. Menghadapi otomatisasi. Dengan meningkatnya otomatisasi, banyak pekerjaan tradisional tergantikan oleh mesin. Namun,
Ini juga menciptakan peluang baru bagi mereka yang mampu belajar keterampilan baru. Contoh kasus, seorang kasir di supermarket yang pekerjaannya digantikan oleh self-checkout memutuskan untuk mempelajari keterampilan baru di bidang data entry. Dengan mengikuti kursus online dan memperoleh sertifikasi, dia berhasil mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di bidang administrasi. 2. Menavigasi teknologi baru. Fleksibilitas kognitif memungkinkan individu untuk belajar dan menggunakan teknologi baru dengan cepat. Contoh kasus, seorang fotografer profesional memanfaatkan teknologi drone untuk menawarkan layanan fotografi udara kepada kliennya. Dengan mempelajari cara mengoperasikan drone dan menggunakan perangkat lunak editing 3D, dia berhasil meningkatkan portofolio dan pendapatannya. Pentingnya pembelajaran berkelanjutan. Di era digital, pembelajaran tidak lagi berhenti setelah lulus dari institusi pendidikan formal. Sebaliknya, pembelajaran seumur hidup menjadi norma. 1. Menggunakan platform pembelajaran online. Platform seperti Coursera, Udemy, dan Han Academy memudahkan siapa saja untuk mempelajari keterampilan baru. Contoh kasus, seorang ibu rumah tangga yang ingin memulai bisnis online menggunakan Udemy untuk mempelajari dasar-dasar pemasaran digital. Setelah beberapa bulan, dia berhasil meluncurkan toko daringnya dan menghasilkan pendapatan tambahan. 2. Pembelajaran mikro atau microlearning. Microlearning menjadi populer karena memungkinkan individu untuk belajar dalam waktu singkat tetapi tetap efektif. Contoh kasus, seorang pekerja IT memanfaatkan aplikasi seperti Duolingo untuk belajar bahasa Jepang selama perjalanan kereta pagi. Dalam setahun, dia mencapai tingkat percakapan dasar dan menggunakan keterampilan ini untuk mendapatkan klien dari Jepang. Adaptasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menggunakan AI untuk kehidupan pribadi. AI tidak hanya membantu dalam pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kasus, seorang mahasiswa menggunakan ChatGPT untuk membantu merencanakan jadwal belajar yang efektif. Dengan meminta saran seperti, buatkan jadwal belajar untuk ujian minggu depan dengan fokus pada mata kuliah matematika dan fisika, dia berhasil meningkatkan nilai ujian akhir. 2. Mengadopsi gaya hidup digital. Kemajuan teknologi juga memengaruhi cara kita menjalani kehidupan sehari-hari, seperti berbelanja, berkomunikasi, dan bahkan berkendara. Contoh kasus, seorang pensiunan yang awalnya kesulitan menggunakan aplikasi pembayaran digital seperti GoPay atau OVO memutuskan untuk mengikuti kelas online tentang literasi digital. Dalam waktu singkat, dia mampu menggunakan aplikasi ini untuk membayar tagihan dan belanja daring dengan mudah. Kreativitas dan inovasi untuk adaptasi. Adaptasi tidak hanya tentang mengikuti perubahan tetapi juga menciptakan peluang baru melalui inovasi. 1. Menciptakan produk atau layanan baru. Individu yang kreatif mampu melihat celah di pasar dan menawarkan solusi. Contoh kasus, saat pandemi, seorang pengusaha kecil menciptakan masker wajah dengan desain yang stylish dan ramah lingkungan. Produk ini menjadi viral di media sosial, dan dia berhasil mengembangkan bisnisnya hingga ke pasar internasional. 2. Mengembangkan model bisnis baru. Bisnis yang berhasil adalah yang mampu menyesuaikan model mereka dengan perubahan zaman. Contoh kasus, Netflix awalnya adalah layanan penyewaan DVD. Dengan melihat perubahan pola konsumsi media, mereka beralih ke model streaming, yang kini menjadi salah satu platform hiburan terbesar di dunia. Kolaborasi untuk adaptasi. Fleksibilitas kognitif juga melibatkan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, terutama dalam tim lintas budaya dan disiplin. Contoh kasus, sebuah tim pengembang perangkat lunak internasional bekerja sama untuk menciptakan aplikasi kesehatan mental yang dapat diakses secara global. Dengan memanfaatkan teknologi cloud dan platform kolaborasi seperti Trello, mereka berhasil meluncurkan aplikasi dalam waktu singkat. Penutup, menjadi adaptif di era digital. Adaptasi dan fleksibilitas kognitif adalah keterampilan yang tidak bisa diabaikan di era digital. Baik dalam pekerjaan, pendidikan, maupun kehidupan pribadi,
Kemampuan ini membantu kita untuk terus berkembang dan tetap relevan. Dengan mengasah keterampilan ini melalui pembelajaran berkelanjutan, kreativitas, dan kerjasama, kita dapat menghadapi tantangan di masa depan dengan percaya diri. Kesimpulan, kecerdasan bertanya atau questioning quotient adalah konsep yang menekankan pentingnya bertanya sebagai keterampilan dalam pembelajaran dan komunikasi. Tidak seperti ukuran kecerdasan tradisional seperti IQ, yang mengukur kemampuan kognitif. Kecerdasan bertanya berfokus pada kapasitas individu untuk mengajukan pertanyaan yang berwawasan, relevan, dan efektif. Keterampilan ini akan semakin diakui sebagai hal penting untuk berpikir kritis, pemecahan masalah, dan inovasi. Kecerdasan bertanya mencerminkan kemampuan individu untuk merumuskan pertanyaan yang merangsang diskusi, mendorong eksplorasi, dan mengarah pada pemahaman yang lebih dalam. Hal ini berakar pada gagasan bahwa pertanyaan yang efektif dapat meningkatkan hasil pembelajaran dan menumbuhkan budaya bertanya. Individu dengan kecerdasan bertanya yang tinggi lebih siap untuk terlibat dengan materi secara kritis, yang mengarah pada peningkatan retensi dan pemahaman. Keterampilan bertanya yang efektif memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang lebih jelas di antara rekan sejawat. Dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, individu dapat menemukan ide dan solusi baru yang mendorong inovasi di berbagai bidang. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan yang tidak sekadar dijawab dengan ya atau tidak, yang sederhana, yang mendorong percakapan yang lebih mendalam. Lalu, setelah menerima jawaban, pikirkan secara kritis tentang jawaban tersebut, dan pertimbangkan pertanyaan lanjutan yang menggali lebih dalam topik tersebut. Ciptakan ruang di mana pertanyaan didorong dan dihargai, yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan rasa ingin tahu tanpa takut dihakimi. Akhirnya, kecerdasan bertanya adalah konsep yang terus berkembang yang menggarisbawahi pentingnya bertanya dalam pengembangan pribadi dan pembelajaran kolektif. Dengan mengembangkan keterampilan ini, individu dapat meningkatkan kemampuan kognitif mereka, meningkatkan komunikasi interpersonal, dan berkontribusi lebih efektif terhadap upaya kolaboratif dalam berbagai konteks.